Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnandul Adha. Saya dari semester 6 kelas A. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran pada kelas 10 semester 1, yaitu pada materi pokok sistem keperiodikan unsur. Nah, adapun pendekatan pembelajarannya yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian metode pembelajarannya menggunakan metode cooperative learning dan modelnya diskusi, tanya jawab serta penugasan. Kemudian di sini saya langsung saja akan mempraktekkan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan ketika menggunakan pendekatan metode serta model ini pada materi sistem keperiodikan unsur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai materi keperiodikan unsur. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama, dipimpin oleh Ibu ya. Mari untuk berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Ada yang tahu sekarang kita akan membahas apa? Coba di sini Ibu telah membawa apa? Coba. Sistem periodik unsur. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sistem keperiodikan unsur. Nah, di sini sebelumnya ada yang sudah membaca di rumah? Sudah membaca? Sudah? Sudah. Sudah. Oh, bagus ya. Oke. Adapun di sini kita akan mengupas KD 3.4 yang berbunyi menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan kepredikannya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya di sini kita akan menjelaskan kemiripan sifat-sifat unsur dalam suatu golongan, kemudian menganalisis serta mempresentasikan hubungan secara dengan nomor atom, dengan sifat kepredikan. Di dalamnya ada apa aja? Apa aja? Jari-jari, terus apa lagi? Jari-jari. Apa lagi? Energi, ionisasi, kemudian apa lagi? Afinitas elektron dan keelektronegatifan, seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita akan ngebahas seputar itulah ya. Mari kita mulai ya. Di sini kita akan mempelajari sistem apa? Keperiodikan unsur ya. Nah, keperiodikan unsur ini terdapat 4 macam. Yang pertama, apa sih Dik? Coba sebutkan. Apa? Katanya udah baca. Malah ketawa-ketawa ya. Oke, yang pertama ada jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ya. Jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini definisinya apa coba? Coba bacakan. Jari-jari atom definisinya. Bacakan coba oleh Sidik. Coba bacakan, ini di buku halaman 58. Coba bacakan. Jarak apa? Jarak apa? Coba jarak apa? Jarak dari inti. Jarak dari inti. Inti apa? Inti atom. Oke, bagus ya. Nah, di sini jari-jari ini biasa dilambangkan dengan R. R itu apa? R itu radius. Ya, jari-jari atau R. Nah, apa sih jari-jari itu gitu kalau dilihat dari pelambangannya? Nah, di sini ketika di sini ada inti atom, di sini ada kulit, di sini juga ada kulit. Dalam artian di sini mempunyai 2 subkulit ya. Berarti kalau mempunyai 2 subkulit, berarti jarak atau radius yaitu dari inti ke kulit terluar. Nah, ini dinamakan dengan R gitu. Ini ya, ini dinamakan dengan R. Kemudian bagaimana sih kecenderungan gitu apabila dilihat dari dari sistem periodik unsur. Nah, di sini kan ada satu golongan
Kemudian ada dalam satu perioda. Nah, di sini ada kecenderungannya, di mana untuk jari-jari atom dari satu golongan, ya, jari-jarinya akan semakin besar, dalam artian ketika di sini ada golongan 1A. Golongan 1A, golongan 1A ini apa aja? Hidrogen, kemudian ada litium dan juga apa? Natrium. Hidrogen mempunyai nomor atom 1. Litium nomor atomnya berapa? Litium 3. Natrium 11. Ayo kita konfigurasikan ya, konfigurasikan. Di sini berarti 1 ya. Di sini berarti kalau 3 2 1. Kalau 11 berarti berapa? 2 1 8. Nah, di sini coba lihat. Hidrogen mempunyai satu subkulit ya, satu subkulit. Sedangkan litium dia mempunyai 2 subkulit, mohon maaf. Untuk natrium dia mempunyai 3 subkulit. Kita gambarkan ya. Nah, ini untuk hidrogen. Ini inti atom, ini kulitnya 1. Kemudian untuk litium, ini inti atom. Kemudian ini litium dia mempunyai 2 subkulit. 1 2. Untuk natrium dia mempunyai 3 subkulit. 3 subkulit, 1 2 3. Yuk, kita buktikan ya bahwa jari-jari atom itu dalam satu golongan dia semakin ke bawah dia akan semakin besar. Coba buktikan. Untuk hidrogen berarti dia radiusnya dari inti ke kulit dia cuma melewati satu subkulit saja gitu ya. Berarti ini satu subkulit ya. Untuk litium dia melewati 2 subkulit. Nah, untuk natrium dia melewati 3 subkulit. Nah, berarti dapat disimpulkan ketika suatu unsur dia mempunyai subkulitnya lebih banyak, berarti dia akan mempunyai jari-jari atau jangkauan yang lebih besar pula, seperti itu. Nah, kita buktikan ya dalam periodik unsur. Coba lihat di sini ada H, Li dan Na ya. H, Li dan Na dia semakin bawah dia berarti mempunyai jari-jari yang semakin besar pula ya. Seperti itu. Kemudian perbedaan masuk ke dalam kecenderungan jari-jari berdasarkan periodenya ya, berdasarkan satu periode. Nah, di sini dijelaskan di buku halaman 58 bahwa dalam satu periode jari-jari itu dari kiri ke kanan ya, kiri ke kanan itu akan semakin kecil. Kenapa? Nah, coba kita lihat ya. Nah, di sini pada golongan ini, di sini ada litium, ada berilium, dan juga boron. Nah, litium mempunyai nomor atom 3. Oke. Berilium dia mempunyai nomor atom berapa? 4 ya. 4. Dan boron 5. Coba di sini konfigurasi ya, konfigurasi. Di sini berarti litium dia konfigurasinya 2 1. Kemudian untuk berilium dia konfigurasinya 2 2 ya. Dan untuk boron dia konfigurasinya 2 dan 3, seperti itu ya. Nah, coba lihat di sini. Ada suatu kesamaan antara litium, berilium, dan boron. Ya, betul. Dari segi kulitnya, dia sama-sama mempunyai 2 subkulit ya. Dia 2, ini 2, ini 2. Coba kita gambarkan. Ini ya. Ini. Kemudian ini. Nah, oke, selanjutnya
yang harus kalian ketahui di sini, nomor atom itu bisa disebut juga sebagai proton dan juga elektron, betul. Dan juga elektron. Berarti ketika misalkan di sini subkulitnya dia suatu proton, dia bermuatan positif ya. Berarti untuk litium dia mempunyai protonnya 3. Untuk berlium protonnya 4. Untuk boron dia protonnya 5. Oke, di sini yang harus disimak ya. Berarti ketika dia mempunyai jumlah proton yang lebih banyak, berarti dia akan kecenderungan menariknya akan semakin banyak. Coba lihat di sini. 3 dengan 4 dengan 5, ketika dibandingkan kemampuan dia menarik subkulit ke dalamnya akan lebih gedean mana? Oke, betul ya. Gedean yang 5. Berarti otomatis kalau misalkan dia ditarik ke dalam lebih besar, maka dia jari-jarinya akan semakin kecil ya. Jarinya akan semakin kecil ya. Coba ini yang 3, dia kan akan ketariknya akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang mempunyai proton 5. Oke ya. Berarti dia mempunyai jari-jari yang lebih besar atau radiusnya dia lebih besar. Berarti dapat disimpulkan berdasarkan periodenya, dia itu dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Oke. Ada yang ditanyakan seputar jari-jari? Atau belum ada? Oke ya. Oke. Sekarang kita masuk ke energi ionisasi ya. Energi ionisasi. Coba ada yang bisa menjelaskan apa itu energi ionisasi? Siapa? Oke, ini sidik lagi. Ayo, pinter menjelaskan terus ya. Apa energi ionisasi? Energi ionisasi adalah apa? Apa? Jangan bercanda. Cepet. Adalah apa? Energi minimum yang diperlukan energi yang diperlukan atom apa? Netral Terus dalam wujud gas untuk melepaskan untuk melepaskan apa? Untuk melepaskan suatu sehingga aduh nggak bener Oke ya, pokoknya kuncinya energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan suatu apa? Atom atau elektron ya. Nah, oke. Selanjutnya kecenderungan dari energi ionisasi ini apabila kita lihat dari sistem periodik unsur ya. Ini dari sistem periodik unsur. Apakah semuanya membawa? Bawa ya. Nah, di sini kecenderungannya di buku bisa dilihat bahwa dalam suatu golongan energi ionisasi ini semakin ke bawah akan semakin kecil. Ya, semakin ke bawah dia akan semakin kecil. Karena apa? Coba kita buktikan. Misalkan kita pakai yang tadi aja ya, golongan 1A. Hidrogen, litium, dan natrium. Nah, di sini dilihat bahwa yang paling besar jari-jarinya adalah natrium. Ketika suatu unsur mempunyai jari-jari yang besar atau semakin besar, maka dia secara otomatis dia mempunyai jarak yang jauh pula ya. Nah, karena dia mempunyai jarak yang jauh, maka dia membutuhkan energi yang sangat besar untuk melepaskan elektron keluarnya gitu ya. Sehingga nanti gaya tariknya akan semakin kecil karena dia mempunyai jarak yang sangat besar. Gaya tariknya kecil, kemudian dia energinya akan semakin besar karena dia jaraknya jauh. Mohon maaf, energinya kecil ya, karena dia mempunyai jarak yang jauh gitu untuk melepas elektronnya. Ini juga litium, lihat. Litium dia mempunyai dua kulit ya. Mempunyai dua kulit. Nah, dia mempunyai dua kulit.
karena dia jaraknya jauh ya, dalam artian dia mempunyai jari-jari yang sangat besar, yang besar gitu, berarti dia akan mempunyai daya tarik yang semakin kecil karena dia jaraknya jauh gitu. Jadi kecenderungan menariknya itu kecil. Nah, karena dia mempunyai daya tarik yang kecil itu, berarti ketika dia elektron, melepas elektron, dia akan membutuhkan energi yang kecil pula gitu. Karena daya tarik yang dihasilkan tadi juga dia sedikit gitu, kecil. Jadi elektron itu akan dilepaskan dengan menggunakan energi yang kecil gitu. Maka dapat disimpulkan, coba lihat. Di sini jari-jari Na dia besar, jari-jari Na besar, berarti dia akan mempunyai energi ionisasi yang kecil ya, karena dia jaraknya besar, nanti kekuatan energinya yang dibutuhkannya cuma sedikit gitu. Paham ya yang golongan? Kemudian yang perioda, bisa teman-teman lihat, bisa dilihat. Kalau di buku ibu ini di halaman 59 ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam suatu perioda jari-jari akan semakin dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Nah, di sini disebutkan juga berarti energi ionisasinya akan semakin besar. Karena dia dari kiri ke kanan jari-jarinya kecil ya. Berarti dari kiri ke kanan pula dia nilai energi ionisasinya akan besar. Karena apa? Tadi dia mempunyai jari-jari yang lebih besar seperti itu. Oke. Untuk energi ionisasi apakah ada yang ditanyakan? Atau belum ada yang ingin ditanyakan? Oke, yang selanjutnya ada afinitas elektron ya. Setelah tadi ada jari-jari, ada energi ionisasi, selanjutnya ada afinitas elektron. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan atau bisa menyebutkan definisi dari afinitas elektron itu? Siapa? Ada? Gak ada ya? Oke. Jadi, afinitas elektron ini merupakan energi yang dibebaskan oleh suatu atom netral dalam keadaan gas atau berwujud gas apabila menerima sebuah elektron untuk membentuk suatu ion negatif ya. Tadi untuk energi ionisasi itu suatu kation atau +1, ini kebalikannya, dia itu anion atau dia bernilai negatif. Nah, di sini ada ketentuan. Ketika semakin negatif harga ionisasinya, maka dia akan semakin mudah untuk menangkap atau menerima elektronnya. Sehingga bisa dikatakan ketika dia semakin negatif, kemudian dia lebih mudah kecenderungan menarik elektronnya, dia secara otomatis bersifat elektronegatif. Elektronegatif ya. Adapun kecenderungan dari suatu golongan untuk afinitas elektron ini, oke, untuk nilai afinitas elektron dalam suatu golongan, ketika energi yang dibebaskannya sedikit, maka afinitas elektronnya akan semakin kecil pula. Dalam satu golongan, ketika energi yang dibebaskannya sedikit, maka nilai afinitas elektronnya akan semakin kecil pula. Seperti itu. Kemudian, untuk kecenderungan dalam suatu perioda dari kiri ke kanan atau kalau dari sebelah kanan ibu, dari kanan ke kiri, ketika dia mempunyai nilai ketika dia mempunyai nilai afinitas elektron yang semakin besar, yang semakin positif, atau dia semakin besar, berarti dia akan menghasilkan afinitas elektron yang lebih besar pula. Oke. Kemudian sekarang pembuktiannya. Ada di halaman 58. Nah, untuk afinitas
afinitas elektron ini karena dia sifatnya bersifat angka gitu. Kita bisa memprediksinya berdasarkan angka, bukan dari subkulit, bukan dari apa-apa, tapi dari angka, dari ketetapan. Nah, bisa kalian lihat di buku halaman 59, di sana ada tabel. Nah, di sana bisa dibuktikan bahwa ketika dalam suatu golongan dari atas ke bawah, di sini ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, ada cesium, ada francium. Di sini dari hidrogen ke francium, dia mempunyai nilai afinitas elektron yang lebih kecil. Sedangkan di sini berdasarkan periode dari litium, berilium, boron, dia semakin kiri saya, dia mempunyai nilai nilai afinitas elektron yang lebih besar, seperti itu ya. Jadi itu pembuktiannya. Oke, untuk macam-macam sifat kepredikan unsur yang keempat, yaitu ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan, di mana keelektronegatifan ini adalah kemampuan menarik elektron dari apa? Dari luar ke dalam inti atom, seperti itu. Nah, keelektronegatifan ini sangat dipengaruhi oleh jari-jari. Misal di sini ya, ada hidrogen, litium, dan natrium. Dia hidrogen, jari-jarinya kecil dibandingkan dengan litium. Litium lebih kecil dibandingkan dengan natrium. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa natrium itu karena dia mempunyai radius yang jauh atau dia mempunyai jari-jari yang sangat jauh, dia akan kecenderungan menarik elektronnya akan sulit gitu ya. Apalagi dia menarik elektron yang dari luar ke inti. Gitu. Jangankan dia menarik elektron dari luar ke inti, dari sini ke sini juga dia akan sedikit susah gitu. Apalagi ini harus menarik elektron dari luar kulit ke dalam inti, seperti itu. Dibandingkan dengan ini, dia akan lebih mudah. Sehingga bisa disimpulkan dalam suatu golongan, keelektronegatifan semakin ke bawah dia akan semakin kecil gitu ya. Bisa dilihat SPU-nya. Nah, jadi dari atas ke bawah nilai keelektronegatifannya akan semakin kecil, seperti itu. Oke, selanjutnya berdasarkan periode. Nah, ini contohnya ya, periode. Dalam periode jari-jarinya itu semakin ke kiri ibu ya, semakin ke kiri ibu, dia mempunyai jari-jari yang semakin kecil. Nah, sebaliknya dia pasti akan mempunyai jari-jari dia akan mempunyai keelektronegatifan yang lebih besar, seperti itu. Dia akan mempunyai nilai keelektronegatifan yang lebih besar karena apa? Karena dia itu jari-jarinya kecil, sehingga dia itu kemampuan menarik elektronnya akan semakin besar gitu ya. Jadi gaya tariknya akan semakin besar gitu, karena dia mempunyai radius yang sangat pendek. Oke ya, ada yang ditanyakan seputar macam-macam sifat kepredikan unsur, dari mulai jari-jari, kemudian energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan. Ada yang belum paham mengenai keempat sifat itu? Boleh tanyakan. Ada? Kalau tidak ada, kita simpulkan ya materi kita barusan. Jadi untuk jari-jari, dia mempunyai kecenderungannya dari atas ke bawah dalam suatu golongan, dia akan mempunyai jari-jari yang lebih besar. Dari kiri ke kanan dalam suatu periode, dia akan mempunyai jari-jari yang lebih kecil, seperti itu. Ya, begitu juga energi ionisasi. Energi ionisasi itu kebalikan dari suatu jari-jari atom. Jadi semuanya itu sangat berkesinambungan gitu antara jari-jari, atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, itu semuanya berkesinambungan. Sedangkan untuk afinitas elektron itu bisa dilihat nilainya pada tabel halaman 59. Oke, selanjutnya masing-masing kelompok
kalian membuat kelompok masing-masing terdiri dari 4 orang dalam satu kelompok. Nah, tugasnya kalian harus mengamati SPU yang telah kalian bawa. Kemudian kalian analisis berdasarkan jari-jari, afinitas elektron, kemudian organisasi dari unsur hidrogen, litium, natrium, magnesium, kromium, kemudian titan, boron, karbon, kemudian rubidium. Nah, kalian analisis kecenderungannya bagaimana. Kemudian di pertemuan selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Kemudian kelompok lain menanggapi ya hasil dari presentasi temannya, seperti itu. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan kasih tugas setelah presentasi. Ibu akan kasih tugas per individu ya. Setelah tugas, nanti tugas selama 15 menitan lah, ya 15 menitan, kemudian masuk ke materi selanjutnya, seperti itu. Mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa tugasnya untuk membagi kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, analisis kecenderungan unsur yang tadi Ibu sebutkan. Jangan lupa dipresentasikan minggu depan ya. Untuk pembelajaran kali ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, praktek atau micro teaching dari KD 3.4 mengenai sifat dari keperiodikan unsur telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon tanggapannya dari teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.